ditakutin yang harus digarisbawain dari satu hero ini gitu. Dan Eko mereka butuh hero garis depan. Mereka punya Fredin, oke satu, tapi sebenarnya satu masih belum cukup, tambahin satu lagi. Ada Yuzong sehingga karya akan lebih mudah lagi untuk melakukan fight. Dan mereka punya backupan dari itu semua, mereka punya mereka punya satu kotak garis pertahanan yang bisa melindungi dan membuat orang berpikir apakah mau maju ke area tersebut apa enggak. Benedetta inilah hero yang emang diambil, yang memang sangat-sangat dibutuhkan guna untuk bisa menabrak lagi ke lini belakang dan Akai. Ada pilihan yang cukup baik dengan tidak ada Gigi lagi di sebelah. Ini adalah salah satu penghancur combo juga ya dengan satu epic spin yang dia miliki, bahkan untuk bisa nge-pick off ini adalah salah satu yang sangat baik sekali. Benar, Benedetta Akai. Ini semuanya bakal bisa melompat ke bagian belakang ya. Jadi kalau PZ akan, atau misalnya Fredrin, ini bakal susah untuk bisa nargeting yang mana sekarang. Mungkin hampir sama dengan Arki Akira tadi dan Kufra. Kufra memang dibutuhkan untuk berhadapan dengan Benedetta. Hero longnya 1-1 udah mulai dihabisin ya. Dan kalau memang misalnya Franco di sini masih terlepas, bisa dipakai, tapi itu hanya single target loh. Sedangkan mereka butuh banyak. Bouncing ball mungkin bisa menjadi salah satu jawaban. Ini sejauh-jauhnya kita belajar tentang Mobile Legends sampai mau ke ujung sana, sampai berapa ribu kilometer panjangnya. Kadang kita harus balik ke basicnya loh. Betul. Siapa counternya dari Benedetta, siapa counternya dari Wadon, siapa counternya dari Panis. Kufra. Kufra udah gitu. Itu dia. Tapi ya Kufra adalah hero roamer yang hit or miss juga. Itu bahayanya aja. Tapi memang ketika dia berhasil menciptakan momen, kita akan melihat momen yang luar biasa indah gitu. Benar, kayak Franco juga bisa dibilang ya dari arah hooknya dan juga dari satu buah damage ultimate-nya. Tapi kita bakal lihat tentunya ya, ini akan ada skenario terbaik dan juga skenario terburuk yang sudah dipersiapkan dari 5 hero Pico dan juga 5 hero dari arah Kiyoshi sendiri di game kita yang ke-5. Ya karena gue dari berpikir-pikir gak juga Atlas mungkin bisa aja diamankan juga oleh pemain dari Kiyoshi dengan tidak ada Digi di awal. Dan mereka juga tadi udah terlihat ya masih ada 2 slot lagi loh untuk bisa mengamankan itu semua. Dan ternyata mereka masih menahan. Ya wes inilah pilihan yang dimiliki oleh Kiyoshi dan 5 hero yang akan mengambil poin kah? Atau harus memberikan poin kepada pemain-pemain dari Eko. Oke, kita akan lihat dan tugas kalian yang ada di rumah adalah berikan dukungan dan semangat kalian dengan hashtag saatnya Indonesia di kolom komentar. Karena kita bakal lihat sebentar lagi di Best of One Series ini ya. Di game kita yang kelima di area top lane, Skyler udah mulai diharas dan Finn melihat betul pergerakan dari JP di area top lane sana yang membuat akan ada satu buah upaya babysitting dari kedua belah roamer untuk god laner mereka. Oke, masih berlanjut seperti biasa early game dari kedua tim masih cukup santai, tapi di atas sepertinya udah ada gebrakan yang dilakukan. Hampir kaget saya. Ada satu Tyrant Revenge tapi Finn udah siap untuk bermain terus-terusan karena sekali, namun Lemon membuka flicker di awal dan Void Blast-nya connect. Mars Blood bisa dari Infinite sudah terlihat. Luar biasa itu flicker ke arah depan loh bawah untuk secure. Agresif juga ya buat Sanchez karena dia melihat peluang tadi. Mungkin dari levelnya juga cukup agresif di early sehingga bisa diharap balik oleh tim Eko. Masih untuk first bloodnya belum terlalu impact besar, tapi memang secara level agak bisa ditahan tadi kalau tim Eko. Ini ada satu hero di mana Finn yang tadi terjebak dengan 2 hero sekaligus yang dimiliki oleh Eko. Hanya saja Finn masih berhasil kabur walaupun harus mengorbankan nih. Satu source yang dia miliki yaitu spell yang udah dia punya. R7 di bawah masih clear terhadap wave minion dan di atas Skylar dan juga Benny Kitty. Oke, masih cukup aman ya dan terlihat sudah tidak ada lagi upaya babysitting di mana dari kedua belah god lane dibiarkan independen terlebih dahulu untuk clearing wave minion dan turtle camp by UBS Gold. Padahal turtle yang pertama sudah mulai hadir dan bahkan ada satu buah pertemuan dari kedua belah jungler mengarah ke area objektif turtle. Oke, ini dia turtle-nya udah mendarat dan sekarang turtle-nya masih menjadi milik dari Eko Turtle Slang by UBS Gold. Namun untuk kali ini udah ada pertempuran yang terus terjadi dan Alba menjadi korban di area tersebut. Bahkan Kalsinya masih tetap stay untuk mengamankan satu roh kursa dan berhasil bahkan satu monster jungle lagi terbuka loh. Dan ini agak sedikit mahal ya bisa dibilang karena dari Eko berhasil nge-pick off ke area Albert. Ditambah lagi mereka mendapatkan satu buah keuntungan melalui turtle dan sejauh ini RRQ dalam kondisi yang tidak diuntungkan Amo. Iya, karena mereka benar-benar terdesak tadi. Belum lagi memang mungkin dari retrinya yang masih miss yang dilakukan oleh Albert. Tapi balik lagi memang dari setup yang dimiliki oleh Eko ini mereka kuat untuk dia. Mereka punya Fredrin untuk bisa memberikan tauntingnya dengan energi eruption dia juga. Belum lagi di bagian belakang tadi, Finn-nya masih ada di bagian bersihin dulu untuk bisa mendapatkan defense judgment. Jadi memang agak sedikit terlambat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Eko. Tapi corrosion juga sudah selesai di bagian dari gold lane. Jadi selalu ditemenin, sedangkan Skyline sendirian tadi.
Ini mau nggak mau ya ada satu lane yang harus dikorbankan. Kenapa? Karena gangguan yang diberikan oleh pemain Eko di laning yang lain juga ini lebih bisa dibilang jauh lebih harus diprioritaskan. Karena nggak diberikan waktu sedikit pun juga loh dari tadi. Bahkan sekarang Skylar-nya udah mulai mendapatkan bantuan. Tapi Tyron Revenge-nya connect dan Tyron Revenge-nya juga tadi udah berhasil membuat Phil langsung aja terduduk lemas di area dinding yang ada di bagian atas. Dan juga Albert bertemu langsung dengan Kalji. Dua hero ini langsung bertemu di area tersebut. Dua hero di mana Akai dan juga Fredrin-nya cukup berani Kalji dan balik lagi mundur udah. Ya, satu buah setupan yang tidak berujung ke arah satu buah objektif apapun yang berhasil diamankan oleh Iko. Hanya jual beli serangan aja, tapi kita lihat pergerakan dari area bottom lane di mana R7 berusaha untuk melakukan pemotongan terhadap wave minion yang dimiliki oleh Sunford, namun belum berhasil dijegal oleh Sunford itu sendiri. Masih terlihat Terlalu kuat. Yuzong belum mau menyerah di area tersebut. harus tewas tuh di area bottom lane, dan satu buah keuntungan akhirnya berhasil diamankan dua bahkan di sini Om Bawa. Yes, dan pastinya tadi ya dengan kemenangan kecil yang bisa dimiliki oleh Hoshi tadi, Heavy Spin dengan retribution yang diambil oleh Albert juga membuat Eko dari sisi goalnya gak terlalu terpaut jauh. Tapi yang berhati-hati di ini pasti Di area top lane sana, dan juga buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk menabung dan juga langsung aja check out Infinix Note 12 karena kalian bisa unlock your multiverse dan multitasking, gak bikin pusing kalau pakai HP Infinix Note 12 ini. Mantap kali. Hashtag speed dulu. Mantap kali teman-teman ya. 2023 nih guys. Gas langsung. 2023 nih bos ya. Kita balik lagi menuju ke game, ada 3 hero yang udah terlihat ada di area mid. Namun Kalzi sendirian cukup berani memancing keributan aja dari tadi ya. Udah ada konsel langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar seperti dalam ancaman tapi tidak, numpang lewat. Ada satu Divine Judgment dan juga dengan Heavy Spin berhasil mendapatkan langsung kalau Kalzi, dan ini ada efek yang baik yang dilakukan oleh pemain dari Kyoshi. Tyron Revenge ya akan kalau lompat ke bagian depan. Andai tadi dia lompat, ini akan menjadi satu malapetaka untuk Eko. ya, apalagi tadi memang dari bagian belakang berusaha untuk dipotong oleh Eko Kalki yang sudah masuk di sana, tapi memang bukaan yang dilakukan oleh Alki juga bagaimana mereka merespon serangan yang coba dibangun oleh Eko sendiri dan membuahkan hasil dengan adanya heavy spin yang masih dimiliki oleh Albert. Waduh, Tyron Revenge kayak connect tuh tadi, dan juga sekarang dengan ada satu Furious Dab, tapi akhirnya Albert langsung berhasil diamankan. Petrify tadi udah mulai connect dan juga Kufra yang berhasil langsung diamankan. Sunfall seperti itu kali ini tidak akan berhasil lagi karena sekarang R7 di bagian belakang langsung aja mengusir mundur karena Yip. Namun untuk Benny Titi sendiri aja Karinya berusaha untuk pergi dari R7 satu phantom step. Hit terakhirnya Benny Titi pasti bisa selamat, masih bisa kabur dari area tersebut. Oh, still survive. Benny Kitty masih bisa mundur ke area lini belakang, dan Skylar di sana harus menjadi bentuk kompensasi dari hilangnya Sunford yang miss move di area Turtle Pit. Dan ini dia Turtle by UBS tadi kita udah lihat juga, dan bahkan berhasil diamankan Turtle Slain by UBS-nya oleh teman-teman dari Eko tanpa ada gangguan yang berarti yang datang dari anak-anak RRQ Hoshi. Dan kini mereka juga memukul mundur permainan dari RRQ Hoshi dengan baik untuk tidak lebih lanjut lagi ke area depan. Dan ini dia itemnya bawah di mid kita yang ketujuh. Ya, dari Frederian juga dengan Molten Essence dan ada Blade Armor di sana. Sedangkan untuk Albert ini dengan adanya dia, Still Like Fate ada Guardian Helm juga sudah punya. Corrosion Wind of Nature langsung disusul ya buat Kari sendiri. Ada Swift Boots, jadi attack speed-nya sudah bisa dipastikan masih bakal cukup cepat. Dan Cloud, kalau kita bicara tadi Cloud-nya selalu di double team dengan kehadiran Kari bersama dengan Kufra. Kali ini Cloud Skylar dia sudah punya Golden Staff, ada Demon Hunter Sword, jadi seharusnya sudah bisa melakukan team fight. Yap. Harusnya untuk volume bagaimana dia bergabung dengan tim fight ini akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi Lemon mencoba untuk memancing tadi, maju ke depan. Tyron Revenge-nya nggak nyampe. Lemon terjebak di dalam satu reroll manipulation dan berhasil langsung diamankan. Tapi Finn berusaha untuk mundur karena Skylar di bagian belakang mendapatkan sebuah ancaman. Ada satunya off langsung dikeluarkan. Finn-nya terjebak sendirian langsung dihajar habis-habisan dengan ada 2 orang. Tapi untungnya Finn masih berhasil kabur karena tidak ada damage yang terlalu besar yang bisa dihasilkan oleh Fredrin dan juga Kufra. Skylar memang diberikan ancaman, tapi kita bakal lihat juga di mana Albert udah mulai dipukul mundur oleh Sunford dan tidak ada bawa bantuan yang datang di belakang sisi Albert. Ini membuat dia tidak mau merespon terkait team fight yang sempat dikeluarkan oleh Sunford di area tersebut. Tapi udah ada splitting lane juga yang kita lihat antara 12 Gold dan juga Yeti lane, karena Seven sudah mulai coba untuk maju ke depan, bahkan coba untuk mulai dihalau. Kalzi udah mulai coba untuk memukul mundur dari R7, menjegat jalan pulang yang dimiliki, tapi masih ada front A dari R7 yang membuat dia masih survive dari serangan 2 pemain Eko di area top lane.
Ya, brute force breastplate juga tadi baru tadi selesai untuk R7, jadi akan ada extra movement speed. Dia juga ada cooldown reduction yang kita tahu antara cooldown reduction kemarin adanya penyesuaian adjustment dari item. Dari Dominance Ice dan juga dari Brute Force Breastplate. Benar, tapi untungnya tadi di atas nggak dilanjutin dong. Karena kan masih sama-sama 50-50 nih antara Bene dan juga Kari ini menit segini nih. Bisa aja Benedetta yang bisa mendapatkan poin dengan ada Petripa yang dia bawa atau Kari dengan pentatemnya untuk terus-terusan bisa menggocek nih. Dengan deretan like yang dia lemparkan itu pasti akan sangat-sangat sekali. Tapi Kanzi udah punya Pay Retribution. Lordnya dibawa mundur dulu. Skylar tetap ada di area tersebut mempertahankan stack dari Artillery harusnya untuk bisa memaksimalkan dari apapun yang dimiliki dengan Blazing Duet yang dia punya. Alright, masih dipantau ya, ditarik ulur dari Objective Lord yang hadir di menit kita ini 10 kali ini. Karzi juga udah mulai berada di garda depan dari Echo Philippine, udah mulai dipantau juga oleh 3 pemain. Konsil bahkan sudah mulai diaktifkan, Pin sudah mulai membaca pergerakan dari JP yang gagal untuk memberikan satu buah momentum di area Lord Pit. Oke, Tyrant Race-nya gagal dan sekarang Happy Spin-nya udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa menggagalkan siapa yang ada di dalam tersebut. Tapi ternyata Lord Sweat by UBS pun berhasil langsung diamankan oleh Eko dan bahkan ada satu player yang dihasilkan. 2 sekarang dari Arkeos yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Eko dan bahkan Lordnya. Mereka ambil ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Arkeos. Yes, Lord Slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh Echo Philippine dan bahkan 2 pemain harus tumbang. Itu lagi dengan ada satu struktur bangunan yang harus hilang. RRQ mau tidak mau harus melakukan defensif dan Albert udah mulai coba untuk menyelamatkan satu buah purple buff dan berhasil dia dapatkan. Ya, balik lagi dengan kehadiran Kari ya, Benny QT yang memang lagi split, tapi kalau kita tahu Golden Staff juga sudah selesai di sana. Jadi secara full attack itemnya dia udah memiliki hal tersebut dan jangan lupakan dia hero yang tebal yang ada di depan. Waduh, Tyrant Revenge-nya Om langsung connect tadi, bahkan sekarang langsung dibalikkan dengan satu Happy Spin. Mau kemana Fredin? Dan berhasil didorong hingga masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ada satu player dari Eko yang berhasil ditumbangkan, tapi coba lihat poin kristalnya memberikan efek yang sangat tidak baik dengan satu efek slow yang sangat begitu mematikan. Dan juga ada serangan di mana Sunford-nya tadi mencoba untuk membandingkan diri maju ke depan dan sekarang Black Dragon Bomb-nya dengan efek konser yang dikeluarkan pula. Albert mendapatkan banyak pengal sekali, satu speed lagi yang masuk dan Tyrant Revenge-nya connect lagi, dibalaskan dengan punching ball tapi Blazing Duet-nya di bagian belakang benar-benar galak untuk bisa mengusir siapapun pemain dari Eko. Player 7 save the day dan bahkan berhasil menumbangkan beberapa pemain dari Echo Philippine di area bottom lane. Bagaimana team fight yang di-create oleh JP setelah Karzi tumbang. Ini membuat RRQ Hoshi tidak mau diam begitu saja. Dia justru memberikan counter setup yang baik dan what a great movement yang bisa dibilang dari L7 Omawang. Ya, dan ini replay kita by Infinix Note Series di mana dari tim fight yang terjadi ini ketika Benny QT dia sudah join tim fight-nya. Sebelumnya sewaktu dia belum ada Kalkizi harus tumbang terlebih dahulu dan ini ceritanya bisa beda dengan kalau Benny QT lebih hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan dia harus terlambat seperti itu. Tapi item dari Kari yang sudah selesai dengan garda depan 3 yang sangat-sangat tebal sekali ini membuat PR tambahan untuk Alki Hoshi. Dan mereka harus bisa mengandalkan sebenarnya dari R7 bersama dengan sekali untuk melompat ke belakang untuk menabrak Kari karena Kari ketika punya Wind of Nature sebagai item kedua tadi dia udah sangat-sangat sustain. Belum lagi sekarang masih ada pengcoverannya pastinya. Bukan JP yang membuka. Kalau menurut gua itu kan sangat jauh lebih berbahaya sekali. Kenapa? Karena mereka udah melakukan beberapa soft skill. Double kill diambil oleh Wow, double kill by Infinix berhasil diamankan oleh Sanji 5-1-5. Tidak tersentuh dan bahkan belum bisa untuk dihentikan pergerakan dari tetesan-tetesan maut manipulasi dunia nyata yang dikeluarkan oleh Sanji itu sendiri. Membuat 2 pemain RRQ dan juga 1 objective Lord harus diamankan. RRQ dalam keadaan yang tidak diuntungkan di mana Sanji sudah mulai memukul mundur dengan 1 buah reload escalations yang membuat distraction tersebut menghasilkan 1 base turret yang ada di area lane. Jadi ini satu miss move yang kayak tadi juga nggak akan boleh dan udah harus tidak boleh lagi terjadi tuh. Ya karena base turretnya sudah hilang sekarang ya buat Alki Hoshi, jadi mau kamu mereka bisa nge-defense lebih dahulu. Tapi benar-benar satu opening yang dimaksimalkan oleh Eko. Nah, nih Sandport-nya udah mulai mendistract di bagian depan, tapi coba kita lihat di manakah JP. Masalahnya di saat Sandport ataupun dari Karzi-nya udah lompat ke depan nih, Cipi. Ini di bagian belakang JP-nya udah harus dilihat. JP-nya ngapain? JP-nya lagi ngapain? Dia apabila mengeluarkan dari charge yang dimiliki dari Level Defense yang akan ngeloknya ke arah mana? Benar, ditambah lagi ini dari yang terjadi di area bottom lane dan langsung mendapatkan hasil optimal di mana X7 harus terjun 40 di area bawah.
Iya. Sayang banget. Menurut gue pemilihan rumput yang memang masih timingnya lah, yang masih bad timing tadi untuk Arus Seven karena ada 3 ternyata dalam sana dan salah satunya itu adalah Kufra. Bouncing ball yang mencegah Arus Seven untuk kemana-mana dan ada Void Crystal Void ya. Yap, dan ini dimanfaatkan oleh pemain Eko ya. Mereka tahu mereka menang jumlah. Ribuan Malaysia langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat mereka memberanikan diri, tapi Albert masih stay di bagian depan. Semuanya pun masih bisa menghalau wave minion yang masuk. Mereka masih punya kesempatan untuk Arkeosi. Saatnya Indonesia yuk langsung di kolom komen nih. Mana tahu kali juga bisa sampai dan juga memberikan energi untuk mereka. Hey, ya. Langsung guys, langsung berikan semangat ya karena di sini Araki Hoshi dalam keadaan yang tidak diuntungkan dan damage deal terbesar datang dari seorang Sanji yang memang belum bisa untuk disentuh. Jangan lupa untuk pakai promo grab.to/m4 atau scan QR code. Jangan lupa untuk Dari benefit karena dia punya innovation, dia punya Queen juga. Aduh, ini masalahnya mereka juga harus lebih mengkalkulasi lagi apa yang mereka lakukan. Bahkan sekarang dari pergerakannya mereka mungkin bisa maju sampai sejauh ini mendorong maju dari wave minionnya. Tapi dari 3 sisi atau 3 lane sekarang Eko udah menang semua. Permainannya udah keluar semua. Untuk 1v1 aja dari minion-minionnya udah kalah. Makanya mereka harus jauh lebih keras lagi untuk mengkalkulasi, jauh lebih keras lagi untuk mendorong. Dan dari tadi mereka masih stay di dalam rumputnya. Apabila ada konser atau Tyrant defense yang memang langsung dikeluarkan dan bahkan Pocek Polja Alek Topada Pro tidak sempat dikeluarkan. Gagal untuk pergi dari yang tersebut. Konsel kali ini coba lihat ada naga terbang transparan dan Lord Land. Pak UBS Gold pun sudah berhasil diamankan oleh Eko. wah, Aduh. ini Kak Rzi bisa bilang selalu jadi umpan gak sih Om Wawan? Dan juga selalu dengan cara yang sama ya, dalam artian 3 yang menunggu dalam rumput dan memberikan efek kejut. Yes. Dan itu mereka menargetkan yang benar-benar bisa ditargetkan dengan kufranya juga, bouncing ball-nya. Dan itu paling dekat adalah Benedetta. R7 ya, memang selalu ditugaskan untuk checking ke area bos juga ke area depan. Iya, dan itu adalah target utama dari Kufra harusnya. Karena bouncing boleh sangat diharapkan untuk bisa menggagalkan seluruh pergerakan yang dimiliki oleh R7 yang menggunakan Benedetta 3, 2, 1 dan respawn dari R7 pun akan langsung kita tunggu bagaimana caranya untuk bisa langsung membantu rekan-rekan untuk defense. Tapi Tyrant Race pun tadi udah connect. Bahkan untuk kali ini JP yang masih dilakukan dengan satu clicker yang sangat-sangat cepat dikeluarkan. Tapi R7 pun kali ini baru saja respawn tapi udah menghilang kembali. Coba lihat, Sanpon memaksakan di bagian depan. Bahkan Karingan speedy level WWN langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Skylandnya udah gak kuat lagi menahan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Bisa terbuka dengan begitu bebas. Akankah kali ini berhasil mereka mengalahkan sekarang Arkeosi dan Padar. Arkeosi dikalahkan. Eko from Filipina mendapatkan poin kemenangan. Wow, congratulations Eko.